Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Fahri dari kelas AK201. Saya akan mempresentasikan mengenai anger management atau bagaimana cara kita untuk mengelola emosi yang meledak-ledak, mengelola amarah. Baik, sebelum kita bahas tentang cara untuk mengelola emosi ataupun amarah, kita harus pahami dulu sebenarnya amarah itu apa sih? Ya, menurut Ibnu Sina, sebenarnya amarah adalah bagian daripada potensi yang ada pada diri manusia atau human faculty, yaitu daya yang menggerakkan manusia untuk melakukan sesuatu. Ya, ada dua daya yang menggerakkan manusia untuk melakukan sesuatu, yaitu adalah keinginan atau syahwat, dan yang kedua adalah anger atau godop atau amarah. Nah, sebenarnya amarah ketika dia diarahkan dengan tepat, ketika dia dialokasikan dengan baik, ketika kadarnya sesuai, dia merupakan potensi yang membuat manusia jauh lebih maju, jauh lebih bisa punya harga diri untuk mempertahankan kehidupannya atau mempertahankan eksistensinya. Namun, ketika amarah tidak mampu dia kendalikan, inilah yang akan menjadi problem ataupun masalah. Ya, dalam psikologi Islam, kemarahan adalah energi yang meledak ketika seseorang menghadapi perasaan tidak berdaya, ketidakadilan, atau frustasi. Ya, kemudian yang muncul adalah reaksi secara defensif, mencoba untuk melindungi diri, mencoba untuk menyatakan atau denial bahwa tidak, saya tidak salah, tidak, saya ini benar, ya seperti itu. Ya, dia denial, defensif terhadap kenyataan yang sulit dia terima. Nah, inilah akal munculnya amarah. Nah, adapun menurut Imam Ghazali, ya, mekanisme marah di dalam diri manusia itu adalah ghalyanu damil qalbi, yaitu ketika darah di dalam hati itu mendidih, ya, ditolabil intiqam, karena dorongan ingin membalas, karena kita ingin membalas tindakan-tindakan orang lain kepada diri kita. Kemudian darah ini mendorong menyebar melalui pembuluh darah hingga naik ke bagian atas tubuh, yaitu ke otak manusia. Ya. Nah, masalahnya adalah ketika kemarahan ini sumbernya berasal dari orang yang lebih tinggi, yang punya kedudukan ataupun kekuasaan di atas manusia, di atas kita, ya, dan ia merasa putus asa, dia tidak bisa membalas, dia tidak bisa untuk mengekspresikan amarahnya, maka amarah darah ini akan mundur kembali ke hati, menjadikan dia itu pucat, sedih, ya, memendam. Nah, ini disebut sebagai anger in, yaitu amarah yang terpendam. Di dalam Islam, amarah yang terpendam ini nanti akan menghasilkan penyakit hati yang namanya hikdu. Hikdu adalah kondisi di mana amarah tidak mampu kita sampaikan karena ketidakberdayaan diri kita. Namun, ya, suatu saat dia akan meledak. Suatu saat dia akan meluap ketika kita punya power, ketika kita sudah punya kekuatan untuk membalas. Nah, ini yang membuat kita itu terasa tidak tenang hidupnya, terasa tidak nyaman, ya, terasa penuh dengan beban. Karena apa? Karena ada pendaman di hati kita tentang pihak lain yang tidak mampu kita balas. Nah, ini muncul penyakit nanti di hati kita. Namun, jika malah ini berasal dari orang yang lebih rendah, ya, orang yang bisa kita balas, maka darah akan naik turun secara tidak stabil. Jantung akan berdegup dengan kencang hingga membuat wajah kita memerah, kemudian pucat, lalu memerah lagi, jiwa gelisah, bahkan bisa diledakkan dalam bentuk tindakan. Ada yang ledakannya melalui lisan, ada yang ledakannya melalui tangan dengan cara memukul, ada yang ledakannya melalui eh, pandangan yang tidak mengenakan kepada orang lain yang dia marah terhadapnya. Nah,
Nah, ini yang muncul adalah anger out, yaitu keinginan untuk membalas secara langsung dengan meluapkan, meledak-ledakan amarah dalam dadanya. Intinya, inti kekuatan kemarahan itu terletak pada keinginan untuk membalas dendam. Nah, ini adalah inti dari amarah. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa itu penyebab-penyebab yang membuat kita itu muncul amarah dalam diri kita. Ya, terkadang faktor penyebab ini bisa muncul karena kebiasaan harian kita yang tidak baik. Misal kurang tidur, sehingga fisik kita lemah, fisik kita itu lelah, capek, ya kelelahan. Nah, orang yang kelelahan itu cenderung untuk mudah hilang fokus dan mudah tersulut emosi, ya. Atau kondisi stres, dia ditekan, ya, kerjaan yang tidak selesai, misalnya, atau tekanan orang tua untuk sukses dan lain sebagainya. Tekanan-tekanan itu membuat dia merasa harus mengekspresikan kekesalan hatinya, ya, atau memendam kekesalan hatinya itu. Nah, ini menjadi penyebab amarah. Atau bisa juga kondisi medis, ya, misalnya hipertensi, atau misalnya adalah kolesterol yang berlebih dan lain sebagainya, atau hipotiroid, ya, kondisi hormon yang berlebih yang biasa dialami oleh perempuan, apalagi di kondisi misal lagi haid dan lain sebagainya, itu bisa membuat amarahnya sedikit tidak stabil. Nah, itu dari faktor-faktor fisik. Tapi biasanya amarah itu muncul dari faktor-faktor eksternal. Ya, yang pertama adalah kekecewaan karena harapan tidak terpenuhi. Terkadang malah itu muncul saat kenyataan tidak sesuai dengan keinginan pribadi kita. Ya, saat kita melakukan dengan maksimal, ya, lalu muncul ekspektasi bahwa orang lain yang melihat itu akan memuji kita, orang lain yang melihat akan memberikan aplaus, memberikan apresiasi. Ternyata tidak ada yang apresiasi, ya. Maka muncul di hatinya itu rasa kekecewaan, rasa amarah, ya. Walaupun dipendam, nanti munculnya hikdu, penyakit hati itu. Yang kedua, ya, perasaan tidak berdaya berkepanjangan, inferiority complex. Ya, setelah lama merasa takut, merasa malu atau bersalah gitu ya. Seseorang bisa kumpulan emosinya tadi meledak, ya, sebagai bentuk pelampiasan isi hatinya, ya. Biasanya ledakan ini, ya, dipicu karena ingin membuktikan bahwa dia tidak lemah loh, gitu. Jadi ingin membuktikan, ingin membalas dan lain sebagainya, itu pemicu yang keempat. Lalu bisa juga karena merasa diperlakukan tidak adil, merasa dizolimi. Ya, reaksi terhadap situasi yang tidak etis, tidak bermoral, menyakiti, ya, atau merasa tidak mendapatkan privilege dan lain sebagainya. Nah, itu muncul kemarahan, ya, dan rasa ingin orang lain merasakan yang sama dengan yang dia rasakan. Nanti muncul penyakit berikutnya, itu hasad, yaitu kebencian atas nikmat yang orang lain dapatkan, dan dia berharap nikmat orang bisa, ya, lepas dari dirinya. Nah, ini adalah bentuk karena dia merasa diperlakukan tidak adil. Kadang nanti dia akan menyalahkan banyak hal, menyalahkan orang lain, menyalahkan keluarganya kenapa dia dilahirkan dalam kondisi yang tidak punya privilege, ya, menyalahkan juga teman, menyalahkan atasan, ya, menyalahkan, bahkan menyalahkan Tuhan atas ketidakadilan yang dia rasakan. Padahal sebenarnya itu semua hanya ada pada pikiran dan perasaan dia. Ya. Kemudian juga kebutuhan. Nah, ini juga salah satu penyebab amarah adalah kebutuhan atau keinginan untuk mengontrol orang lain, mengontrol situasi. Namun gagal. Kegagalan dalam uh, mengkontrol orang lain, mengkontrol situasi, membuat dia itu meledak. Ya, amarahnya muncul. Atau bisa jadi amarah itu merupakan luka emosional yang belum sembuh, ya, trauma di masa lalu, inner child-nya belum selesai, ya. Trauma masa lalu ini yang paling sering menjadi pemicu kemarahan ketika belum dirilis, ketika belum dilepaskan.
Ya, dia akan terpendam terus dan akan muncul ketika ada pemicu yang memantik amarahnya kembali teringat dengan peristiwa di masa lalu itu. Maka penting sekali bagi kita untuk rilis, melepaskan, ya, untuk melepaskan. Nah, kemudian juga ada keterikatan terhadap ego dan status sosial. Ketika egonya disentil, ya, status sosialnya disenggol, diganggu, ya, maka akan muncul keinginan untuk mempertahankan status itu, mempertahankan egonya, lalu meluapkan amarahnya kepada pihak lain. Ya. Atau yang paling berbahaya adalah yang terakhir ini, yaitu kecenderungan menyalahkan orang lain dari setiap kejadian yang menimpa pada dirinya. Ya, seseorang melihat penderitaannya berasal dari faktor eksternal, ya, bukan dari dalam dirinya sendiri. Dia tidak mencoba untuk introspeksi ke dalam. Yang dia lihat pihak luar saja. Dia merasa bahwa semua melakukan kesalahan kepadaku. Semua salah, aku yang benar. Nanti dari sini muncul penyakit psikologi, yaitu NPD, Narcissistic Personal Disorder. Ya, ini adalah penyebab-penyebab amarah. Nah, maka dari itu menjadi penting bagi kita untuk belajar bagaimana memanage, ya, manajemen amarah, anger management. Ya, agar apa? Yang pertama tentu agar mencegah tindakan agresif yang punya potensi merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Ya. Yang kedua, menghindari dampak kesehatan seperti hipertensi, depresi, penyakit jantung, ya, dan lain sebagainya yang bisa muncul ketika emosi kita meledak-ledak. Berapa banyak orang ketika dia sedang amarah berlebih, jantungnya berpacu sangat cepat, akhirnya kolaps. Atau ada juga yang ketika ekspresinya berlebih, hipertensinya naik, yang muncul ada stroke dan lain sebagainya. Nah, maka dengan kita manage amarah kita bisa meminimalisir penyakit-penyakit fisik yang bisa hadir dalam diri kita. Kemudian, dengan manajemen amarah, tentunya kita bisa mengelola emosi. Kita bisa menampilkan emosi yang tepat dalam mempertahankan relasi sosial yang sehat. Ya, sehingga kita bisa saling mutual, saling memberikan manfaat. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, bagaimana kita bisa memberikan manfaat jika emosi kita meledak-ledak? Baik, selanjutnya, ya. Nah, ini adalah tips dan teknik manajemen amarah. Yang pertama, agar kita bisa terhindar dari amarah yang meledak-ledak, adalah kita mundur sementara dari sumber masalah, dari sumber amarah, ya, sehingga kita tidak terpancing emosi kita, ya, untuk melakukannya. Maka dalam kaidah di dalam agama Islam ada satu kaidah, yaitu al-khuruj anil khilaf mustahabun. Keluar dari perselisihan yang menjadi sumber emosi nantinya, menjadi sumber amarah, itu dianjurkan, itu berpahala. Kenapa? Karena agar kita bisa punya emosi yang sehat. Ya, al-khuruj anil khilaf mustahabun. Kemudian, luapkan rasa marah dengan tepat. Tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa amarah itu sebenarnya adalah salah satu tokotul insan atau human faculty atau potensi manusia yang Allah titipkan kepada kita agar apa? Agar kita tetap survive, agar kita tetap bertahan hidup, menjaga eksistensi kita. Nah, maka ketika luapan amarah ini dikontrol, diatur kadarnya, dosisnya dengan tepat, ini bisa menjadi nilai positif. Bisa memotivasi kita untuk melakukan lebih baik, bisa membuat kita untuk upgrade skill, bisa membuat kita untuk menunjukkan, ya, bahwa kita itu mampu melakukan sesuatu dengan lebih baik. Ya, ini muncul dari apa? Dari amarah yang ingin membuktikan. Jadi, luapkan rasa marah dengan tepat. Atau bisa juga kita luapkan amarah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena amal itu adalah ledakan energi, maka energi ini harus disalurkan. Kalau tidak disalurkan energi ini, dia akan membuat kita melakukan sesuatu yang tidak tepat. Bagaimana penyalurannya? Bisa dengan olahraga, ya, bisa dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya.
Kemudian kita juga bisa melakukan metode time out, yaitu kita berhenti sejenak, ya, kita beralih kegiatan, beralih posisi bahkan, agar apa? Agar amarah kita itu turun ketika sedang meluap. Nah, ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, ketika kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduk. Kalau duduk masih marah juga, tiduran. Kalau tiduran masih marah juga, ambil air wudhu. Kalau wudhu masih marah juga, maka sholat. Untuk apa ini? Kesannya sederhana, kesannya simple, tapi ternyata time out atau memberikan jeda kepada diri kita agar amarah itu tidak terlalu meluap, itu menjadi penting. Ya, ini adalah metode yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad untuk memanage amarah kita, amarah yang meluap-luap. Nah, ketika kepala kita sudah mulai dingin, ketika kita sudah mulai berpikir jernih, ya, maka langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan tentang isi hati kita kepada pihak yang ingin kita luapkan emosinya. Tapi tentunya dengan cara yang tepat, dengan cara yang logis. Karena kunci daripada rilisnya amarah adalah komunikasi. Tanpa komunikasi, amarah yang dipendam itu hanya akan menjadi depresi, hanya akan menjadi penyakit di hati. Yang selamanya akan tertanam di hati, nggak pernah selesai, tidak pernah rilis. Nah, yang terakhir, jika memang amarah itu sudah cukup lama, ya, traumanya itu trauma masa kecil, inner child kita yang terkena, maka penting juga bagi kita untuk konsultasikan kepada psikolog. Agar apa? Agar rilis, agar lepas masalah itu dari dada kita, sehingga tidak menghasilkan penyakit di hati kita. Baik, mungkin itu saja presentasi saya tentang amarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.